Shalom sahabat Alpetra Ministry dimanapun Anda berada. Selalu cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga jaga kesehatan kita masing-masing ya. Karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan apapun dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Manusia pasti berlalu, ada umurnya, ada batas waktunya. Nah, kita mau melanjutkan sebetulnya sih topik tentang penginjilan. Tapi kali ini kita akan ngomongin manusia di akhir zaman itu lebih cenderung, kata Om Jan ya, sangat mengkhawatirkan ya manusia di akhir zaman ini. Nah, ada banyak manusia yang cinta dunia, ya banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Saat ini kita sebelum melanjutkan menonton tentang akhir zaman, tentang antikris, tentang 666, silahkan nonton ya di channel kita ya, sudah dibahas sama Om Yan. Oh iya ya, mendingan kita langsung aja menyapa Om Yan. Shalom Om. Shalom ya. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Ya, cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Oh iya Om, jaga keluarga. Om, tadi kan saya udah ngomong tuh Om, akhir zaman ini kan Om juga sering ngomong ya, kalau di akhir zaman itu manusia makin mengerikan kan Om. Nah, ini Om berkaitan dengan pekabaran Injil nih Om. Kan di Matius 24 ayat 14 itu ada firman Tuhan Om. Nah, ini mungkin Om bisa jelaskan Om pemahamannya dari Matius 24 ayat 14 ini, bisa dijelaskan Om? Bahwa Injil anugerah itu akan disampaikan pada segala bangsa gitu. Iya Om. Iya. Jadi itu Tuhan akan memberikan kesempatan kepada segala bangsa, suku di dunia ini untuk mendengarkan Injil keselamatan dengan segala cara. Ternyata Tuhan sudah mengetahui akan kemajuan media sosial sedemikian rupa. Iya. Jadi nanti tidak akan ada lagi manusia yang berdalih-dalih bahwa kami tidak pernah mendengar tentang jalan keselamatan yang dijamin oleh pengorbanan Yesus Kristus. Gitu. Nanti manusia tidak bisa punya alasan lagi. Iya Om. Ini kan karena ini kan dituliskan kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, ya Om. Terus kesudahannya akan tiba gitu kan Om. Berarti kalau Injil memang udah disebarkan ke seluruh dunia, berarti datang akhir zaman gitu ya Om. Itu artinya sudah selesai apa kesempatan yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Lalu tinggallah itu tahap-tahap bagaimana Tuhan akan mengakhiri sejarah manusia di dunia ini. Oh gitu Om. Jadi nanti kalau gitu Om, pekabaran Injil itu masih relevan nggak Om? Kan tadi Om juga bilang ada, kita ini kan sekarang pakai media digital, media, kalau dulu mungkin media cetak sama radio gitu. Sekarang kan udah banyak media nih Om, termasuk media sosial ya yang mempengaruhi gitu. Jadi masih relevan nggak Om sekarang pekabaran Injil? Jadi justru sekarang ini Tuhan memberikan kesempatan kepada segala bangsa, suku, bahasa di dunia ini untuk mendengarkan Injil keselamatan itu. Karena ternyata Tuhan Allah juga sudah mengetahuinya bahwa manusia akan mencapai kemajuan yang luar biasa di dalam segi media sosial ini. Oh iya ya Om. Jadi media sosialnya dipakai sebagai ini ya Om, alat gitu ya, untuk media pekabaran Injil sebetulnya juga ya Om. Ya betul, jadi Tuhan tahu segala sesuatu sebelum waktunya. Maka itu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bahwa Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus akan disampaikan kepada segala bangsa dan suku di muka bumi. Sehingga tidak ada lagi nanti orang yang berdalih-dalih, saya tidak tahu tentang jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak akan ada lagi orang yang bisa berdalih-dalih. Karena semua manusia akan diberikan kesempatan untuk dengarkan berita gembira jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dijamin oleh pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Ya Om. Nah Om,
Bisa diceritain dulu nggak Om? Gimana sih Om gambaran singkat akhir zaman itu nanti gimana ya Om? Jadi kita rangkum semua apa yang terjadi sekarang dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Jadi tentang apa nanti kalau secara manusianya ya kita melihat kemajuan ini teknologi informasi ini ya, jadi bisa mencapai ke segala bumi ya dengan kemajuan teknologi komunikasi yang luar biasa, dan itu Tuhan Allah sudah mengetahui sebelumnya. Maka inilah saat-saatnya Tuhan Allah akan menggenapi rencananya di dalam hal memberitakan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu kepada segala bangsa dan suku di muka bumi, bahkan dikatakan segala bahasa dan kaum di muka bumi. Itu luar biasa. Karena apa? Karena memang sekarang lah waktunya sudah mulai dibukakan itu, bahwa melalui komunikasi massa ya, teknologi komunikasi massa itu bisa mencapai sampai ke ujung-ujung bumi. Itu segala bangsa, suku, bahasa dan kaum di muka bumi ini akan semuanya disapa, dikunjungi oleh berita Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada nanti bangsa atau negara yang mau mencoba menutup-nutupi itu, tidak mungkin lagi. Iya Om. Karena kalau namanya internet kan bisa nembus ke semua ya Om. Jadi semua orang bisa tahu gitu. Tapi di akhir zaman itu Om, kan ada yang bilang nih nanti ada apa ya, ada Dajjal ya Om. Apa sih Om? Dajjal itu antikris atau bukan ya Om? Itu gimana sih Om? Ya itu di apa namanya sudah dinubuatkan, akan datang masanya Dajjal atau antikris itu berkuasa atas dunia ini gitu ya. Nah itu sejelas-jelasnya ya saya juga tidak tahu seperti apa. Katanya ada orang amal, dia ada penguasa dunia gitu ya. Jadi bahwa apakah itu melalui PBB atau melalui apa, saya tidak begitu tahu ya. Jadi artinya bahwa nanti manusia itu betul-betul dibawa kekuasaan antikristus gitu dalam segala bidang kehidupan, politik, ekonomi, keamanan dan sebagainya gitu. Tetapi karena Tuhan yang percaya di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah yang Maha tahu, Maha kuasa, dia akan menggunakan semuanya itu untuk menggenapkan rencananya. Karena tidak ada rencana Tuhan Yesus yang gagal. Ya, Om. Nah, Om, ini sedikit mengulas lagi nih Om. Nanti kan di akhir zaman itu juga kan ada yang apa, orang Kristen itu atau enggak orang Kristen sih ya, semuanya terikat gitu Om. Ke misalnya karena berkaitan dengan era digital, jadi kalau bayar sesuatu nggak pakai uang gitu kan, tapi pakai barcode atau malah ada di video itu pakai tangan gini doang, tit gitu bisa bayar gitu. Nah ini gimana Om? Ya itu akan datang masanya begitu. Tatkala dunia dikuasai oleh betul-betul ya ini antikristus yang menguasai seluruh bidang kehidupan manusia, terutama politik, ekonomi dan keamanan. Itu nanti, sekarang belum. Nah, katanya di negara-negara maju sudah dibayar tentang bahwa jual beli itu harus manusianya dikasih tanda dulu ya, apakah di dahi, apakah di tangan, gitu ya. Cuman kan itu bisa terjadi dengan cepat gitu. Jadi apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu memang pasti akan terjadi, gitu ya. Cuman sekarang ini kita baru melihat tanda-tandanya ya. Makanya ini kita pakai kesempatan untuk memberitakan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu kepada segala bangsa, suku, bahasa, kaum di muka bumi ini, gitu. Jadi supaya tidak ada manusia yang berdalih-dalih, oh saya tidak tahu ada juru selamat umat manusia yang berkorban di kayu salib yang bisa menjamin pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Nah, sekarang ini masanya Injil diberitakan kepada segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum di muka bumi ini. Gitu dengan sejelas-jelasnya. Gitu meskipun tentu saja ada berbagai negara yang berusaha untuk menghalang-halangi gitu ya. Tapi kan sekarang sudah zamannya komunikasi itu bisa menembus sampai ke tempat-tempat yang sulit ditembus sekalipun. Nah inilah kesempatan Injil akan sampai kepada segala bangsa, suku, bahasa, kaum di muka bumi. Ya, meskipun dihalang-halangi. Karena
tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Iya Om. Lalu Om, ini ada yang berpendapat nih Om ya. Ada yang berpendapat nih Om. Itu katanya kan kitab Injil itu kitab ya Om, Alkitab mungkin maksudnya. Ini kan dirahasiakan katanya. Nanti pas akhir zaman itu akan dibukakan gitu Om. Nah ini benar nggak Om? Akhir zaman itu katanya nanti berarti Injil nggak ada, Alkitab nggak ada. Gitu. Gimana Om? Sebenarnya sudah mulai ya bahwa semuanya dibuka gitu. Semua sudah mulai. Jadi hanya tidak ada lagi rahasia-rahasiaan, dan juga negara-negara juga sekarang sudah mulai didobrak gitu kan oleh teknologi komunikasi itu. Ya, meskipun ada mungkin beberapa negara yang seperti masih tertutup begitu ya, tapi itu akan segera didobrak oleh kuasa alam melalui teknologi komunikasi. Gitu. Jadi Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus akan mencapai segala bangsa, suku, bahasa dan kaum di muka bumi ini, sehingga tidak ada satu manusia pun yang bisa berdalih, oh saya tidak tahu ada juru selamat umat manusia yang namanya Yesus yang rela berkorban di kayu salib menebus dosa dan menjamin keselamatan, karena itu Yesus Kristus sudah naik ke sorga menyediakan tempat dan sebagainya. Tidak akan ada lagi nanti manusia yang bisa berdalih-dalih. Sekarang ini betul-betul lagi giat-giatnya Tuhan bekerja supaya segala bangsa, segala suku, segala kaum di muka bumi akan mendengarkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus sejelas-jelas. Dan tentu saja orang Kristennya, gerejanya yang harus meresponi dengan tanggung jawabnya itu. Jadi satu pihak yang Tuhan Allah yang mengendalikan segala sesuatu di muka bumi ini, tapi satu pihak lagi dari pihak gereja dan orang Kristen harus mengambil kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan menjelaskan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Karena memang meskipun banyak agama, tapi hanya satu jalan keselamatan itu, ya, yang dijamin penebusan dosa oleh pengorbanan Tuhan di kayu salib dan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahkan Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat di surga bagi orang yang percaya. Iya. Nah, Om, kalau gitu berarti benar no Om ya. Nanti kalau udah akhir zaman itu tiba, berarti memang nggak ada pekabaran Injil ya Om. Kalau dari penjelasan Om tadi gitu. Tentu saja tetap pekabaran Injil akan terjadi gitu kan. Jadi tetapi dengan lebih mudah karena Tuhan yang membuka pintu-pintu yang tadinya pintu-pintu tertutup oleh Tuhan didobrak supaya terbuka kepada pekabaran Injil. Nah, sekarang tinggal umat Kristen dan gereja atau badan-badan pekabaran Injil harus mengikuti arahan Tuhan itu. Ambil kesempatan, pintu dibuka masuk, pintu dibuka masuk, gitu ya. Meskipun bahaya selalu mengancam, tapi itu tidak menjadi masalah. Kan kita mati juga masuk ke sorga. Bukan kita cari mati, bukan bunuh diri, bukan juga kita mau nantang perang. Kita kan dengan kasih, dengan kebijaksanaan, dengan hikmat menjelaskan tentang jalan keselamatan yang dijamin oleh pengorbanan Tuhan di kayu salib dengan kebangkitannya dari antara orang mati dan naik ke surga menyediakan tempat. Dan itu merupakan penggenapan apa yang dijanjikan Allah dibuatkan di dalam perjanjian lama atau juga yang sudah dijanjikan secara samar-samar melalui agama-agama lain. Nanti akan datang selamat gitu yang akan menjamin keselamatan umat manusia. Tapi mereka samar-samar, kalau jelasnya kan di dalam Alkitab perjanjian lama yang digenapkan dalam perjanjian baru. Tapi nanti itu pastilah segala bangsa, suku, bahasa dan kaum di muka bumi akan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengenal ada juru selamat umat manusia yang namanya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih atau siapalah ya pakai istilahnya menurut bahasa-bahasa itu. Karena Tuhan Allah itu mengasihi segala bangsa, suku, bahasa, kaum di muka bumi ini. Gitu. Jadi akan diberikan kesempatan. Akan diberikan kesempatan. Pasti ada, masih ada kesempatan ya Om ya. Pasti masih ada gitu. Ya. Ya betul. Sekarang ini masih ada kesempatan dan mungkin kesempatan-kesempatan yang terakhir yang akan didapatkan oleh manusia, dan umat Kristen harus bekerja sama dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Jadi meskipun Tuhan Allah bisa mengabarkan Injil sendiri ya di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada segala bangsa, tapi tetap kewajiban gereja dan umat Kristen juga melalui badan-badan pekabaran Injil
atau juga badan-badan misi, tapi setiap orang Kristen harus bekerja sama dengan pimpinan Roh Kudus untuk memberitakan Injil jalan keselamatan kepada segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum di muka bumi ini, bukan memberitakan agama Kristen. Ya, kita bukan mengkristenkan orang atau namanya itu seperti propaganda agama. Bukan, yang kita utamakan itu berita keselamatan yang dijamin oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, oleh kebangkitannya, dan oleh naiknya Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat itu yang menjadi inti pemberitaan gereja atau orang Kristen itu. Bukan mengkristenkan orang. Gitu. Jadi bisa aja orang masih tetap di dalam agamanya, tapi percaya kepada Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat. Gitu. Iya Om, soalnya sering jadi rancu ya Om, jadi salah paham gitu. Kok jadinya dibilangnya mengkristenkan gitu kan, padahal bukan. Nah itu juga ada beberapa pendapat sih yang bilang, kok katanya kalau saya dengar kata kristenisasi kok kayaknya nggak enak gitu di kuping gitu. Kan nggak ada itu sebetulnya katanya. Yang ada kan orang Kristen itu mengabarkan Injil keselamatan, mengabarkan Tuhan Yesus, bukan mau ngajakin orang berlomba-lomba ke gereja ya Om. Jadi ya bukan intinya bukan ngajak ke gereja kan, ngajak percaya Tuhan Yesus. Ada satu berita Om lupa itu. Jadi tiba-tiba itu di lingkungan penganut agama ya mayoritas di Indonesia ini, tiba-tiba itu seperti kami menemukan keselamatan katanya di dalam Yesus Kristus, di kitab kami katanya. Itu bukan di dalam kitab Injil, tapi di dalam kitab kami katanya ada itu keselamatan di dalam Yesus Kristus gitu ya. Nah, ada juga orang yang lama mengabarkan Injil atau misi di India gitu ya. Katanya juga melalui agama mereka itu katanya seperti menunjuk kepada Yesus Kristus, itu namanya nggak jelas Yesus Kristus. Wow. Mengarahnya, ini yang ditunggu-tunggu itu keselamatan ya, penebusan dosa di dalam Yesus Kristus. Itu kan orang India juga percaya kepada korban binatang. Iya. Kalau di dalam Islam memang ada juga itu korban-korban yang ada korban domba juga atau korban sapi juga ya. Mereka kan bukan untuk dosa. Mereka itu seperti korban korban keselamatan tapi sebutannya itu ya. Sepertinya di Jawa kan ada juga itu korban keselamatan. Nah, itu semua nanti mengarah kepada Yesus Kristus. Iya Om, saya jadi jadi pengen nanya nih Om, sebetulnya saya sudah berpikir ini kayaknya nggak usah diomongin lah gitu. Ini kan lagi rame nih Om tentang satu film tentang pengorbanan, karena Om tadi bilang di India kan ada yang dikorbankan gitu kan ya Om ya. Terus pengorbanan Tuhan Yesus. Ini ada film yang sekarang lagi kontroversi di Indonesia Om, tentang film His Only Son. Itu tentang ini sih, tentang Ishak dan Ismail sih Om. Nah ini di Indonesia ini dilarang tayang nih Om. Ini gimana nih Om ya, tentang pengorbanan ini kan sebetulnya udah jelas ya Om, Ishak yang dikorbankan tapi tidak jadi. Jadi kalau menurut sejarah itu bisa dipastikan memang yang dikorbankan itu Ishak ya. Om. Nah, itu berdasarkan kebenaran sejarah. Jadi meskipun orang lalu membantah dan sebagainya, yang membantah kan datangnya 600 tahun kemudian sesudah Yesus. Itu kalau dibandingkan dengan masa Ishak atau Abraham atau Ibrahim mengorbankan anak-anaknya, itu kan kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi gitu kan. Jadi itu sejarah tidak bisa dibungkam dengan seperti Wahyu yang mengaku Wahyu gitu ya. Tidak bisa, itu sejarah itu sudah terjadi. Sejarah itu sudah terjadi bahwa Abraham dulu mengorbankan anaknya yang bernama Ishak, yang melambangkan di kemudian hari bahwa Allah akan mengorbankan orang yang dikasihinya, yaitu Yesus Kristus yang merupakan penjelmaan dari firman Allah. Firman Allah menjadi manusia dan gelarnya adalah anak Allah. Itu artinya yang dikasihinya, dan itu akan dikorbankan. Itu di dalam berita Injil itu ya Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Jadi nanti itu orang akhirnya terbuka matanya gitu, apakah melalui itu sejarah itu atau melalui segala macam cara manusia akan dihadapkan, itu sebenarnya dari Yesus itu
dia disalibkan itu sebagai kurban itu. Jadi karena Abraham juga dulu mengorbankan anaknya untuk menguji apakah manusia rela berkorban untuk Allah. Sekarang Allah sendiri rela mengorbankan satu pribadi yang dikasihinya sebagai anak Allah gitu. Jadi nanti mata manusia terbuka, begitu besar kasih Allah kepada manusia gitu. Jadi tapi Tuhan Allah punya cara lah, bagaimana caranya itu. Akan membuka mata lah. Iya betul sih Om. Ya nanti kalau misalnya cuma sampai di situ aja ya Om, di antara Ishak dan Ismail nggak lihat ke Tuhan Yesusnya dari penjelasan Om tadi, maka akan mentok kan Om jadinya. Gitu. Kalau tadi yang udah jelasin sama Om kan jadi jelas. Kalau akhir zaman itu semua dihubung-hubungkan, semua dikait-kaitkan. Iya. Jadi dikaitkan dengan Yesus Kristus, dikaitkan. Sekarang di seluruh dunia kita mau menghilangkan berita Injil tidak bisa. Itu tentang itu gambar saja juga. Ya, itu sudah tersebar di mana-mana. Juga Yesus yang disalibkan sudah tersebar di seluruh dunia. Tinggal itu yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan ya bertobat sungguh-sungguh lah. Gitu. Yang tidak dipilih oleh Allah yang mengeraskan hatinya lah. Tapi ini jangan jadi pertentangan lagi. Tuhan apa begitu katanya. Nah, manusia kan menghargai free will. Tuhan Allah itu menghargai kehendak bebas manusia. Gitu. Jadi kalau orang yang mengeraskan hatinya menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat penebus dosa, maka Tuhan Allah akan mengeraskan hati manusia itu. Jadi itu memang begitu. Jadi karena apa? Orang yang jahat makin dikeraskan hatinya jadi jahat. Gitu. Orang yang mau jadi orang baik, ya oleh Tuhan juga ditolong supaya benar jadi orang baik. Iya. Gitu. Nah itulah Om. Iya itu soalnya rame sih Om ini tentang Ishak dan Ismail ini gitu. Tapi udah diluruskan sih. Menteri Agama juga udah berpendapat bahwa film itu sebetulnya bagus ya Om ya, karena mengajarkan ketaatan, kesabaran, kesetiaan, kestisan, terus yang paling penting itu pengejawantahan cinta kan, yang Om jelasin tadi. Ada kasih Allah sama kita dikontroversiin karena tidak sesuai dengan itulah. Ini kan filmnya sesuai dengan Alkitab, bukan ya kalau disesuaikan sama mereka ya nggak sesuai. Ini kan bukan film gimana ya? Itu sampai rame sih. Ini ya kita terbuka aja ya Om di Alpeta Ministry ini gitu. Karena ada salah seorang anggota dewan yang pertama memprotes gitu Om, bahwa film ini jadi kontroversi lah. Setelah dia ngomong jadi kontroversi gitu, ada yang pro dan kontra gitu. Kalau filmnya mah film itu sih film tentang Ishak dan Ismail gitu kan, sempat di-banner tuh. Terus ada channel salah seorang YouTuber ya, hamba Tuhan juga lah, yang hamba Tuhan dari Kristen. Dia bilang nggak usah takut di banned, saya bagiin linknya katanya. Dia kasih linknya bener di kolom komentarnya gitu. Jadi siapa aja masih tetap bisa nonton walaupun di banned juga. Kembali lagi ke yang Om bilang tadi, sekalipun dibatasi zaman sekarang nggak bisa kata Om tadi, pasti nyampe tuh Injil kemana-mana. Betul Om. Gitu. Iya, isu ya. Itu mengenai yang dikorbankan itu apakah Ismail ataukah Ishak, itu sebenarnya kan sejarah. Jadi sejarah itu tidak bisa ditutupi oleh wahyu yang terjadi kemudian. Karena sejarah itu tidak bisa dirubah. Kalau misalnya lalu wahyu itu membetulkan sejarah, itu kalau yang tertutup. Kalau ini kan sejarah yang terbuka. Sejarah yang terbuka bahwa Abraham mengorbankan Ishak. Itu tidak bisa dirubah meskipun bagaimana. Gitu. Dan Pak Bambang Nursena juga udah menanggapinya. Pak Bambang Nursena juga. Jadi sahabat Alpetra pasti udah pada lihat tuh Om di videonya Pak Bambang Nursena. Dia pas lagi di Turki sih waktu itu, di tayangannya saya langsung nonton tuh, dia nanggepin gitu. Dan juga banyaklah YouTuber Kristen lainnya yang nanggepin gitu. Ya itu sekilas lah tentang tentang kontroversi yang ada nih di belakangan ini di media sosial gitu. Halo sahabat Alpetra, terima kasih ya sudah like, subscribe dan membagikan. Maju terus, tetap semangat
Tuhan Yesus memberkati. GBU TYM. Dadah. Nih Om, sebelum ke tanda-tanda akhir zaman ya Om, karena memang kita udah pernah bahas juga ini di video yang tahun lalu kalau nggak salah gitu. Tapi ada seorang hamba Tuhan yang saat ini bilang Om, kita itu harus mempersiapkan masa 7 tahun katanya, karena kita udah masuk masa 7 tahun. Nah ini gimana nih Om, tanggapan Om? Kita belum memasuki masa 7 tahun itu. Kan nanti jelas itunya kalau sudah mulai gitu ya. Jadi 3 tahun yang 3 tahun setengah yang pertama bagaimana, 3 tahun setengah yang kemudian bagaimana gitu ya. Kan tandanya apakah cuma pendeta ini yang bisa melihat? Kan itu mestinya dialami oleh gereja di seluruh dunia. Emangnya hamba Tuhan juga pendeta cuma dia, gitu ya. Pasti ada banyak kita yang tahu, oh ini sudah mulai masa apa itu ya, yang 7 tahun itu, gitu. Nanti kita mungkin akan segera juga mengetahui. Iya Om, karena apa? Ini juga sempat jadi apa ya, sempat rame nih Om di YouTube ya. Jadi ada teman-teman dari YouTube juga yang nanggapin bahwa kok bisa-bisanya bernubuat gitu. Kalau kata Om tadi kan juga kok bisa-bisanya, kan waktunya belum. Siapa yang tahu akhir zaman kan nggak tahu. Nah terus jadi pertanyaannya, Tuhan Yesus kan bilang hari itu juga nggak tahu, Bapak pun tidak tahu gitu, aku pun tidak tahu hari itu gitu Om. Nah ini juga jadi nanti nyinggungnya Tuhan Yesus bukan Tuhan berarti, karena dia nggak tahu kapan dia mau datang dan kapan akhir zaman. Nah, itu tuh ya. Jadi tahapan-tahapan menuju kedatangan Tuhan itu nanti datang itu begitu namanya cepat, perubahan-perubahan itu. Gitu. Jadi tidak bisa ada orang yang seperti paling hebat yang mengetahuinya. Nanti itu kan tindakan Tuhan itu selalu terbuka, gitu. Jadi nanti itu tiba-tiba saja tak gitu ya tahapan-tahapannya itu. Kalau pekabaran Injil sudah mencapai segala bangsa dan suku di muka bumi, gitu. Dan ini begitu cepat karena sekarang ya zaman kemajuan teknologi komunikasi itu, ya enggak. Jadi bisa dalam waktu singkat akan diselesaikan itu. Bahwa Injil akan mencapai segala bangsa, segala suku di muka bumi. Iya Om. Iya. Nah itu kalau kita nih, jadi ambil bagiannya kalau memang tidak bisa apa-apa, ya berdoa banyak. Iya Om. Kalau tidak bisa kita ikut ambil bagian di dalam pekabaran Injil ya, gitu. Dengan cara apa yang bisa lah, gitu kan, orang kan kapasitasnya tidak sama ya. Kita lakukan semaksimal mungkin yang kita bisa. Lalu ada yang punya duit, ayo dukunglah pekabaran Injil itu, gitu. Dukunglah sebisa-bisanya supaya Injil sampai kepada segala bangsa, suku, bahasa. Bukan mengkristenkan orang dengan duit, nggak boleh itu. Nggak boleh, kan Tuhan mau pertobatan sejati dan terima Tuhan Yesus dengan kerelaan mengalami lahir baru. Bukan mengkristenkan orang. Percuma orang Kristen dikristenkan, misalnya ya ada negara misalnya Amerika mewajibkan kristenisasi, itu nggak bisa cara begitu, apalagi sekarang Amerika kan sekular itu sebenarnya anti dengan dengan pemaksaan agama, gitu. Amerika itu jangan dibilang itu Amerika itu pasti setuju dengan Kristen, enggak. Amerika itu maunya adil kepada semua agama, gitu. Meskipun banyak orang Kristen yang berpuasa di sana, tapi itu sudah politik pemerintah bahwa agama harus diperlakukan adil. Cuman karena di sana banyaknya orang Kristen ya kadang-kadang ada pengaruh sih. Tapi kalau politik pemerintah di Amerika itu jelas tidak mengkhususkan satu agama dan tidak memprioritaskan satu agama. Itu kalau politik pemerintah Amerika itu adil terhadap agama-agama. Semuanya kalau Amerika ya tadi Om bilang karena sekuler itu ya Om ya. Jadi freedom ya Om. Itu agama sekuler, negara sekuler itu. Iya. Negara sekuler, betul. Iya Om. Kalau gitu Om, ini berarti apa ya Om ya? Mungkin bisa dijelaskan dulu sih Om, kalau tribulasi itu apa sih Om sebetulnya? Apa? Tribulasi. Tribulasi. Iya, masa tribulasi yang akan dialami oleh umat Kristen, ya.
itu sebenarnya kalau tafsirannya tidak salah itu mengenai bangsa Israel nanti. Jadi nanti tuh kalau bangsa Israel sudah betul-betul gimana ya membangun bait Allah ya, terus akan tiba masa kesusahan gitu ya. Jadi itu sebenarnya bangsa Israel yang di mana ditekan oleh PBB atau mana ya, oleh bangsa apa yang dikepung gitu ya. Sebenarnya kan Israel bukan negara Kristen, negara Yahudi. Oh iya ya. Gitu. Iya, Israel kan Yahudi. Iya. Itu bukan agama negara Yahudi, agamanya agama perjanjian lama. Nah itu nanti dikasih izin untuk mendirikan negara Israel dengan segala kekuasaannya itu. Wah itu lalu membangun bait Allah itu ya. Dibilang apa, bait Allah ketiga kali ya itu atau gimana ya. Itu cepat sekali nanti cepat sekali. Dikasih waktu berapa tahun itu? Dalam masa 7 tahun itu 3 tahun luar biasa. Karena katanya bangsa Israel sudah menyiapkan bahan-bahannya itu. Dan kalau fondasinya juga sudah mulai disiapkan, diukur-ukur dan sebagainya. Itu fondasinya tidak berubah, bait Allah yang dulu itu. Oh gitu. Jadi nanti Israel teknologinya hebat ya. Nanti begitu cepat ketiga gitu. Gitu. Lalu mulailah di sana itu jadi bukan kristenisasi ya, itu apa namanya pemaksaan agama Yahudi lah gitu ya ceritanya itu. Tapi itu nanti Om coba pelajari lagi gitu ya. Jadi tentang bangsa Israel nanti di akhir zaman gitu. Nah terus kalau bait Allah di Yerusalem sudah dibangun kembali dan agama Yahudi mau diterapkan secara oleh negara Israel itu ya kepada penduduknya gitu dan sebagainya. Nah itu umat Kristen akan sangat menderita di sana karena kan banyak orang Yahudi yang Kristen juga. Wah itu akan sengsara di bawah pemerintahan Israel yang nanti itu. Betul-betul orang Kristen akan dianiaya oleh pemerintah Israel atau Yahudi. Nah ini kan banyak yang orang di luar itu tidak jelas ya, seolah-olah Kristen ya Israel atau Israel itu Kristen. Enggak, itu Israel kan agamanya agama perjanjian lama ya. Malahan mereka mempersulit orang Kristen juga. Cuman selama ini bangsa Israel itu belajar dari Amerika untuk belajar terhadap agama-agama itu seperti fair lah gitu ya. Tapi nanti bangsa Israel tentu akan mementingkan agamanya sendiri. Agama perjanjian lama itu agama Yahudi dan umat Kristen akan dianiaya juga di sana. Wow. Iya Om. Wah. Iya. Serem. Umat Kristen akan menderita di Israel nanti. Iya Om ya. Serem, tapi itu memang udah bagiannya dari rencana Tuhan ya Om ya. Jadi harus dijalani ya Om. Nggak bisa dihindari kan Om? Ya persiapnya bagi Kristen, umat Kristen di mana-mana akan mengalami penganiayaan juga. Apalagi kalau sudah datang pemerintahan dunia itu ya, yang seperti nggak tahu kalau soal pemaksaan satu agama itu maksudnya satu agama apa? Saya nggak jelas juga. Katanya nanti jadi katanya seolah-olah seperti PBB gitu, memaksakan satu agama. Tapi agama apa saya nggak jelas juga tuh. Jangan-jangan antikris lagi Om. Iya antikristus lah. Gitu lalu antikristus itu malah dibuatkan patungnya, lalu ditaruh di bait Allah di Yerusalem kalau sudah dibangun gitu ya. Yang orang banyak menafsirkan apakah itu Paus ya, Paus yang di Roma gitu. Lalu dia angkat sebagai bapak agama yang dipaksakan itu. Saya juga nggak jelas tuh. Jadi nanti tuh supaya dunia aman maka hanya ada satu agama. Cuman agamanya apa? Jadi bukan Kristen gitu tuh. Kalau Islam kan ya negara yang mayoritas Islam, mereka sudah berusaha tuh ya memaksakan agama. Tapi kalau yang nanti di seluruh dunia, saya nggak jelas juga agama apa yang dipaksakan kepada segala bangsa. Ya, yang jelas bukan agama Kristen gitu. Oke Om. Nah ini nanti saya pelajari lagi tuh agama yang akan diterapkan pada seluruh dunia itu.
Ya yang dibilang antikristus itu, jadi Oh, kan iya, bukan iya. Kristen. Iya iya kan. Antikristus. Iya. Itu 666 dia, itu kekuatan agama, kekuatan politik, dan kekuatan ekonomi bisa di tangan satu orang nanti tuh. Oh, gitu Terutama ya. itu kekuatan politik, kekuatan agama, sama kekuatan ekonomi. Iya. Atau kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan agama di dalam tangan satu orang. Itu 666. Oh, Nah itu 66. yang mengerikan. Iya iya iya. Mengerikannya itu umat Kristen ya disiksa, umat Islam disiksa, gitu ya. Nggak tahu ini agama apa itu yang 666 itu. Tapi kan antikristus. Oh iya iya. Ini untuk yang terakhir nih Om. Sebelum closing statement dari Om nih Om. Pertanyaan yang terakhir itu, kalau gitu Om, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya di saat akhir zaman? Kan kalau untuk persiapan menyongsong, Om pernah menjelaskan di video kita sebelumnya gitu. Tapi kalau ini pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh kita orang-orang Kristen di saat akhir zaman nanti, Om? Orang Kristen harus ambil bagian secara maksimal di dalam pemberitaan Injil dan di dalam pemuridan, gitu ya. Nah, kalau pemberitaan Injil itu karena rencana Allah supaya jangan ada satu bangsa atau suku yang merasa tidak pernah tahu ada juru selamat umat manusia Yesus Kristus yang disalibkan dan yang sudah bangkit, gitu ya. Tetapi juga untuk menyiapkan umat Kristen yang ada itu supaya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, bukan sekedar beragama Kristen. Nah ini yang kita harus tahu, gitu ya, bahwa Tuhan Allah tidak mengendaki agama Kristen hanya sebagai agama. Itu nggak ada artinya. Tetapi mengalami keselamatan lahir baru menjadi anak-anak Allah, gitu. Jadi nanti itu Tuhan Allah akan menggenapkan rencananya. Jadi ada semacam pembangunan rohani di gereja-gereja itu. Jadi orang yang sungguh-sungguh ya bertobat sungguh-sungguh. Orang yang tidak bertobat sungguh-sungguh ya hanya beragama Kristen tapi kehidupannya sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi mereka agama Kristen. Iya iya. Itu. KTP. Demikian juga yang berlayak. Itulah tentang moralitas yang sudah bejat di dunia ini. Itu terbawa arus ini. Jadi umat Kristen di mana saja berada harus bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan. Tapi dengan cara apa? Yaitu mendoakan pekabaran Injil ya supaya bisa selesai mencapai segala bangsa, suku, bahasa dan pemuka bumi, dan saling mendoakan supaya orang-orang Kristen itu bisa kuat di dalam iman dan di dalam kasih, karena nanti itu banyak orang Kristen itu tidak punya kasih, kasihnya menjadi tawar gitu, iman juga lemah, jadi akan terus. Maka kita betul-betul harus saling mendoakan antar umat Islam. Lupakan segala perbedaan itu, tapi doakan. Jadi jangan ada semacam keributan hanya soal doktrin gitu. Karena yang penting itu orang mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia dan mengalami kelahiran baru dalam Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi lupakanlah perbedaan-perbedaan yang tidak penting itu ya, dan mendoakan penyelesaian pekabaran ini segala bangsa, suku, bahasa dan kaum. Dan memang tidak ada rencana Allah yang gagal. Itu pasti orang yang dipilih oleh Tuhan Allah dari semula itu ya, dari keabadian nanti pasti akan ketemu dengan berita Injil gitu ya. Apakah langsung dengan orang Kristen, apakah melalui radio, televisi, melalui apa gitu ya, alat-alat telekomunikasi, sampai akhirnya tuh tergerak untuk membuat keputusan bertobat sungguh-sungguh terima Tuhan sebagai juru selamat gitu. Supaya genap jumlahnya orang yang dipilih di Tuhan untuk diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapa saja yang mendengarkan ini supaya segera mengambil keputusan dan memeriksa diri sendiri, apakah sudah sungguh-sungguh bertobat, apa hanya sekedar beragama. Nah, terimalah Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan itu, tetapi juga alami hidup baru, kelahiran baru rohani gitu. Jadi percuma jadi orang Kristen kalau tidak mengalami keselamatan, tetap nggak diaku, dibuang.
bersama-sama dengan orang yang agama matematik tapi tidak mengalami keselamatan lahir di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke Om, terima kasih nih Om untuk penjelasannya tentang penginjilan di zaman akhir zaman nih Om. Ini merupakan sebuah bekal bagi kita ya, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sahabat Apetra, sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini, dan terima kasih untuk semua dukungan doa dari sahabat Apetra. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Shalom Maranatha Om. Salam Maranatha.